Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya merekam ini di waktu malam pukul 23.15 ya. Selamat malam teman-teman semua, para guys dan viewers dari channel pembelajaran dari Pak Eci. Kuliah belajar, kita belajar lanjutkan untuk akuntansi for lesser, dan isu khusus terkait sewa. Nah ini sebagian sudah saya bahas di accounting for lessee ya, yang isu khusus ini. Oke, kita akan bahas terkait lessor accounting. Ini masih berputar mengenai PSAK 73 ya, di mana pada video pembahasan sebelumnya Pak Eci sudah menjelaskan loh tentang apa sih? Tentang apa coba? Tentang PSAK 73 guys ya, PSAK 73. Oke, nah PSAK 73 ini tentang apa sih? Tentang leasing. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tentang sewa ya. Nah, dan pada pembahasan sebelumnya sudah diterangkan tentang konsep dari sewa itu apa, bagaimana cara kita mengidentifikasi kontrak sewa, dan bagaimana kita cara mengidentifikasi accounting for lessee ya. Si lessee ini yang namanya penyewa gitu guys. Oke, kalau untuk video kali ini Pak Eci akan bahas mengenai accounting for lessor atau accounting untuk pembukuan mengenai bagaimana si orang yang menyewakan atau pihak yang menyewakan itu mencatat transaksi sewanya. Baik, kita mulai. Sekarang yang akan kita bahas, sebagian sudah kita bahas lebih banyak di accounting for lease ya, for lessee ya. Nah, pada dasarnya sama aja. Nanti saya akan bahas tentang poin-poinnya aja langsung ya, biar lebih cepat dan juga ini nggak begitu susah dan kita bisa menikmati ya pembahasan tentang lessor accounting ini. Nah, pertama apa sih kriteria bagi lessor? Ya, ada dua ya, ada direct financing list ya, financing list, finance list, atau ada yang namanya operating list ya. Kalau bagi lessor, finance list itu dibagi lagi menjadi dua, ya guys, dibagi lagi menjadi dua ya. Apa saja? Ini financing list, ada yang sales type ya, dan ada yang direct financing ya, direct financing. Nah, itu pembagian financing list untuk lessor. Baru kita intinya adalah menghitung, nah tugas lessor lah yang menghitung list payment ya. Nanti list payment itu akan diberitahukan kepada si lessee, LSE ya. Nah, nanti si lessee akan menghitung list liability dan ROU dari list payment tersebut. Nah, kemudian tugas si lessor setelah menghitung list payment, dia harus menghitung juga list receivables ya. Nah, baru kita akan bahas apa sih direct financing list dan sales type list ya. Nah, isu utamanya adalah di sini, guaranteed versus unguaranteed residual value. Dan ada BPO. Kalau di accounting for lessee, saya tidak bahas BPO ya, karena masih dispute. Tapi kalau lessor tidak ada dispute ya. Jadi kita akan sedikit bahas tentang accounting for lessor ya, untuk yang ada BPO. Nah, dan kalau untuk lessee, dia tidak ada operating list ya. Bisa kita katakan demikian secara teori ya, walaupun faktanya tidak. Ya, faktanya tetap aja ada operating list bagi lessee. Nah, adapun bagi lessor boleh operating list ya. Jadi kalau lessor lengkap, berarti ada direct finance, ada sales type, ada operating list ya. Nah, ini isu khusus sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Ini yang akan saya ambil hanya yang berkaitan untuk siapa? Untuk lessor, yaitu nanti terkait dengan initial direct cost. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semua. Oke guys, kita lanjutkan ya. Kita akan bahas apa sih kriteria bagi si lessor untuk mengkategorikan bahwa ini masuk ke dalam finance list dan ini masuk ke dalam operating list gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya ada dua ya, dua doang kok. Kalau untuk lessee, nah kita murojaah lagi ya guys. Jadi untuk lessee itu ada dua juga. Yang pertama, dia nilainya kurang dari 5.000 ya. Jadi nilainya rendah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ingat saya wanti-wanti 5.000 ini tidak mengikat ya. Jadi ini tergantung sebagai subjective judgment ya. Judgment dari siapa? Judgment dari si manajer perusahaan. Dan kurang dari 12 bulan ya. Ini syaratnya adalah harus terpenuhi. Pakai kata dan ya. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka lessee akan mengkategorikan sebagai apa? Sebagai financing list. Nah, bagi lessor bagaimana? Bagi lessor juga sama, financing versus operating list ya.
pada dasarnya bagi lessor ada dua. Ya, pertama non-cancelable, nggak bisa dibatalkan. Yang kedua adalah salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Salah satu dari 5 syarat terpenuhi, satu aja, maka syarat bagi lessor untuk mengkategorikan sebagai finance list itu sudah terpenuhi dengan sempurna. Ya, jadi done ya. Oke, jadi syaratnya cuma 2. Dan yang pertama kontraknya non-cancelable, yang kedua salah satu di antara 5 syarat ini. Ya, jadi salah satu aja nyantol, maka terpenuhilah kriteria sebagai financing list ya. Kalau ternyata salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi ya, maka dia dikategorikan sebagai operating list. Karena kenapa? Karena menggunakan kata dan ya. Artinya 2 syarat ini mutlak terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka operating list ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, salah satu dari 5 syarat utama adalah apa? Pertama, adanya transfer kepemilikan. Nah, kemarin saya sudah bilang ya, bahwasanya PSI sudah bilang bahwasanya apa yang membedakan leasing dengan credit purchasing ya, atau pembelian secara kredit, terletak pada transfer kepemilikan. Kalau apa namanya? Apa sih namanya teh? Kalau kredit purchasing ya, pembelian secara kredit ya, maka oh ini salah ya. Kalau bagi lessee credit purchasing, berarti kalau bagi lessor credit sales ya, seperti itu. Nah, kalau bagi lessor credit sales itu transfer kepemilikan di awal ya. Nah, kalau leasing itu nggak jelas kan, GJ gitu nggak jelas. Meskipun ada transfer kepemilikan, tetapi itu nanti akan dialihkan pada saat akhir periode akan ditransfer ke si lessor, ke si lessee ya. Nah, gitu ya. Jadi pertama memang tidak jelas. Dan kalaupun memang dikatakan leasing tersebut akan ada transfer kepemilikan, maka di state di kontraknya akan dilakukan di akhir, bukan pada awal. Kalau dia dilakukan di awal, maka bukan leasing, tapi dia adalah credit sales ya bagi lessor. Oke, nah sekarang kita analisis lagi. Oh, apakah ada transfer kepemilikan di dalam kontrak tersebut? Kalau tidak, maka ya sudah kita lihat yang kedua. Apakah ada bargain purchase option? Nah, opsi ini berbeda dengan transfer kepemilikan. Ya, nah cuman biasanya nih kalau di lapangan itu BPO ini, kalau ada BPO udah pasti nanti akan ada transfer kepemilikan dengan syarat BPO-nya dieksekusi. Tapi kalau BPO-nya tidak dieksekusi ya kagak ada transfer kepemilikan. Gitu ya. Nah, ini biasanya jadi satu nih, antara transfer sama BPO jadi satu. Karena lucu kalau ada transfer tapi nggak ada BPO, aneh gitu ya. Justru diinginkan adanya BPO ini untuk men-trigger adanya transfer kepemilikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau secara teori ya masing-masing terpisah ya. Oke, ya nggak apa-apalah kita bahas teorinya dulu ya. Nah, kalau ada BPO berarti pada akhir masa sewa ada opsi untuk membeli, maka dia dikategorikan sebagai finance lease. Tapi kalau tidak, maka lihat yang ketiga. Apakah termin sewa atau masa sewanya itu lebih besar dan sama dengan dari 75% dari masa manfaat aset yang disewakan ya. ROU tadi. Nah, kalau ternyata si sewanya lebih besar dari masa manfaat ya, 75% aja ya mencakup, maka dia terpenuhi sebagai finance lease ya. Dan syarat 70% ini contoh yang diberikan di KSO dan ini berasal dari US GAAP. Kalau di IFRS-nya itu tidak ada atau di PSAK-nya itu cuma contoh saja ya. Artinya ini kembali lagi kepada subjective judgment dari perusahaan. Boleh di atas asal asal kita perusahaan tersebut memberikan argumen yang memadai ya, yang ada reasoningnya yang jelas. Kalau untuk kasus pembelajaran kita, maka kita anggap 75% saja sudah cukup ya. Jadi kita gunakan ini kalau untuk di pembelajaran di perkuliahan ya, kita gunakan syarat ini ya. Tapi kalau di fakta di lapangan sih nggak dipakai juga ya. Memang tergantung justifikasi masing-masing si perusahaan. Nah, yang keempat adalah apakah present value dari lease payment-nya itu lebih besar dari 95% dari harga wajarnya ya. Jadi kalau harga wajarnya 100.000, present value-nya ternyata 95 gitu ya. Nah, ini udah 90% nih. Ini sudah terpenuhi sebagai kriteria financing list. Nah, yang terakhir, nah ini yang unik ya, dengan menggunakan kalimat negatif. Ya, kalau yang atas kan positif, positif, positif. Kalau ini kalimat negatif. Jadi ini syarat negatif ya. Apakah lessor tidak memiliki alternatif untuk menggunakan aset? Nah, kalau jawabannya iya, maksudnya adalah iya, lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset, ya. Maka
syarat ini terpenuhi dan dia dikategorikan sebagai finance lease, ya. Nah, kalau yang tidaknya gimana cara bacanya? Tinggal dicoret tidak dan tidak, berarti positif ya. Nah, ini coret. Apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Jawabnya tidak. Berarti memang lessor memiliki alternatif menggunakan aset. Ya, dan ini biasanya di soal dikasih tahu bahwasanya si lessor biasanya akan misalkan pada saat akhir masa sewa aset akan dikembalikan dan lessor akan memakai aset tersebut, berarti dia tidak memenuhi syarat kelima, ya, karena dia akan menggunakan aset tersebut untuk apa? Dipakai pada saat akhir masa sewa atau dijual kembali, berarti itu juga tidak memenuhi syarat kelima. Kenapa? Karena lessor memiliki intentions untuk menggunakan aset tersebut dalam bentuk apa? Dijual ke orang lain. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang memenuhi syarat ini adalah betul-betul pure ketika aset dikembalikan ke lessor, lessor udah pasti membumi hanguskan aset tersebut. Iya. Oke, nah kalau itu semua salah satu dari 5 ini terpenuhi dan ditambah dengan syarat non-cancelable, maka kita kategorikan sebagai finance lease. Nah, kalau dikategorikan sebagai finance lease, maka ada dua. Ada yang direct finance dan ada sales type. Ya, yang direct finance berarti fair value-nya sama dengan cost. Kalau yang sales type berarti fair value-nya tidak sama dengan cost. Artinya cost-nya misalkan 85, itu fair value-nya berapa? 100 misalkan ya. Nah, berarti ini sales type. Kalau ini kan 100 dengan 100 gitu ya. Cost-nya 100. Maka ini dinamakan apa? Direct finance. Nah, kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, salah satu aja ya, maka dia operating lease ya, seperti itu. Nah, kalau untuk lessor nanti ini semua ada. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara menghitung lessor accounting? Pada dasarnya hanya simple sih. Menghitungnya cuma gini tok ya. Ada dua doang, 1 dan 2. Nah, ini rumus yang mesti kalian hafalkan ya, rumus cepat. Annualized payment. Nah, ini harus kalian pahami. Fair value dari aset dikurangi dengan present value dari residual value, baik yang guaranteed atau unguaranteed, ya. Atau present value dari bargain purchase options. Ingat, kalau lessor, kita akan memakai bargain purchase options ini, ya. Nah, dibagi dengan present value factor dari annuity due, ya. Nah, ini nanti masa sewanya berapa, tinggal I-nya apa? I yang dipakai oleh si lessor. Gitu ya. Karena kan ini lessor accounting atau Nah, setelah dapat berapa annual lease payment-nya, barulah nanti kita present value kan. Iya. Hasil present value-nya, atau kita bisa katakan ini, yang ini nih ya, FV dikurang residual value. Nah, ini ya. Ini adalah present value annuity dari lease payment. Ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal ditambahkan dengan apa? Dengan residual value yang ini nih. Nah, residual value cemplungin lagi ke sini ya. Oke, nah sehingga apa? Dengan kata lain, nah ini kan berarti FV dikurang PV. Ditambah PV ya, jadi FV ya dikurang PV dari RV, ditambah dengan PV dari RV. Nah, ini kuncinya. Ini tinggal, iya, coret. Berarti lease receivable kalau normalnya sama dengan fair value dari aset. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi ini untuk checksumnya. Jadi kalau dalam kondisi normal, maka lease receivables itu akan sama dengan fair value aset. Ya, oke. Memang ini cuma kebolak-balik doang sih, tapi ini penting ya. Nanti ada kondisi tidak normal di mana lease receivables akan tidak sama dengan fair value dari aset. Ya, seperti itu. Oke, tapi secara umum sama. Nah, itu adalah cara menghitung konsep yang akan kita tanamkan dalam melakukan pembukuan terkait lessor accounting. Oke, bagaimana contohnya? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.